Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep mencari nafkah atau bekerja berdasarkan pandangan Al-Quran dan kondisi. Kelompok kami yang beranggotakan Karisma Ayu Wulandari 205 221 275, Nona Wahyu 205 221 289, Rosida Nevi 205 221 296, Dewi Probosari 205 221 2300. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras mencari nafkah. Islam sangat mencela umat yang malas, yaitu mereka yang hanya menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara meminta-minta. Lebih jauh, dalam Islam, kerja merupakan ibadah. Membanting tulang mencari nafkah yang halal untuk kebutuhan keluarga merupakan ibadah yang bernilai sangat tinggi, bahkan termasuk jihad. Allah sangat menghargai kerja keras dan karya nyata seseorang. Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut hendaklah menjadi pemantik setiap muslim untuk bersemangat bekerja, karena bekerja merupakan bagian dari kehendak dasar setiap orang. Maksudnya, setiap orang yang normal dan sehat akalnya tentu akan merasa senang bekerja guna memenuhi kebutuhannya, dan merasa ada sesuatu yang hilang bila tidak memiliki pekerjaan. Ayat-ayat tentang perintah mencari nafkah. Tidak dibenarkan seorang muslim bermalas-malasan, hanya berharap belas kasih dari orang lain, padahal sebenarnya masih mampu bekerja dengan kekuatan fisiknya. Tidak dibenarkan menyia-nyiakan waktu luang hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan jika telah selesai satu pekerjaan, maka segeralah mengerjakan pekerjaan lain. Begitu isyarat Al-Quran. Quran Surat Al-Insyirah 94 ayat 7. Bekerja mencari nafkah bagian dari kewajiban seorang muslim. Karena itulah Islam memberi penghargaan yang besar kepada mereka yang bekerja keras mencari nafkah. Dalam Islam tidak dibeda-bedakan jenis pekerjaan. Prinsipnya semua pekerjaan diperbolehkan, kecuali yang jelas-jelas dilarang. Berdagang atau menawarkan jasa pada dasarnya boleh. Yang dilarang adalah bila caranya curang dan barang dagangannya haram. Tentu saja yang perlu diingat adalah bekerja harus dengan cara halal. Seorang pedagang, misalnya, tidak menipu pembeli atau curang dalam menakar. Seorang pegawai tidak mengurangi jam kerjanya. Seorang pemimpin tidak korupsi atau melakukan markup. Begitupun dengan para pejabat, tidak korupsi atau menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya untuk kepentingan diri dan golongannya. Keutamaan bekerja untuk mencari nafkah menurut Islam. Bekerja mencari nafkah merupakan amal soleh yang pahalanya sangat besar, yang juga dinilai sebagai sedekah. Allah akan memberi keberkahan pada setiap nafkah yang diberikan seseorang kepada keluarganya. Juga Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih baik lagi. Allah juga menyamakan bekerja mencari nafkah dengan berjihad di medan perang. Sehingga jika seseorang yang wafat sedang bekerja mencari nafkah, maka matinya adalah mati syahid. Dikatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'damuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlik.
yang artinya 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Rawahu Muslim nomor 995. Jika mencari nafkah dengan ikhlas, akan menuai pahala besar. Dari Sa'ad ibni Abi Waqqas, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bunyinya, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ajirta alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atik, yang artinya, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan atau melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Rawahu Bukhari nomor 56. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari nafkah bisa mendapat pahala jika diniatkan dengan ikhlas untuk meraih ridha Allah. Namun jika itu hanya aktivitas harian semata atau yakin itu hanya sekedar kewajiban suami, belum tentu berbuah pahala. Memberi nafkah termasuk sedekah. Dari Al-Miqdam bin Matkarib, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang bunyinya, ma at'amta nafsak fahuwa laka shadaqah wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah wa ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqah wa ma at'amta jadi maka fahuwa laka shadaqah, yang artinya, harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri kepada anakmu itu pun dinilai sedekah. Begitupun juga makanan yang engkau berikan kepada istrimu itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu itu juga termasuk sedekah. Rawahu Ahmad juz 4 nomor 131. Syekh Syu'aib Al-Arnad mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Harta yang dinafkahkan semakin barokah dan akan diberi ganti. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, yang bunyinya, ma min yaumin yusbihul iyad fi illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa yaqulu ahoru Allahumma a'ti mumsikan talafa, yang artinya, tidaklah para hamba berpagi hari di dalamnya melainkan ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit. Rawahu Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010. Memperhatikan nafkah keluarga akan mendapat penghalang dari siksa neraka. Adi bin Hatim berkata, At-takun nara wallau bisiki tamroti. Artinya, selamatkanlah diri kalian dari neraka, walau hanya melalui sedekah dengan sebelah kurma. Hadis riwayat Bukhari nomor 1417. Aisyah era berkata, dakhalam ra'atu ma'ahan nata nilaha tas'alu falam tajid indi sa'an ghaira tamratin fa'ataituha iyyaha faqasamatuha bainan nataiha walam ta'aka minha summa qomat fakharajat fatakhalana yidallahu alaihim wasallama alaina fa'ahbartuhu faqala man
ibtuliya min hadidi nadi bisa'in fa'asahna ilaihinna kunna lahu siran minan nan. Ada seorang ibu bersama dua putrinya menemuiku meminta makanan, akan tetapi ia tidak mendapati sedikit makanan pun yang ada padaku kecuali sebutir kurma. Maka aku pun memberikan kurma tersebut kepadanya. Lalu ia membagi sebutir kurma tersebut untuk kedua putrinya, dan ia tidak makan kurma itu sedikit pun. Setelah itu, ibu itu berdiri dan pergi keluar. Lalu masuklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun mengabarkannya tentang ini. Lantas beliau bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1418 dan Muslim nomor 2629. Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mani anfaqo ala bnata ini au uhta ini au dawat ta'i korobatin yah tasabunna faqota alaihima hatta yufniyahummallahu min fadolihi azza wa jalla au yakfiyahuma kana natalahu minan nar. Barang siapa mengeluarkan hartanya untuk keperluan kedua anak perempuannya, kedua saudara perempuannya, atau kepada dua orang kerabat perempuannya dengan mengharap pahala dari Allah, lalu Allah mencukupi mereka dengan karunia-Nya, maka amalan tersebut akan membentengi dirinya dari neraka. Hadis riwayat Ahmad 6. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Anna abni hurirota fala bainana no ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adda dolla'a alaina syabun mana sanayati falamma romannahu bi'absarina kunna la'i anna dasa baja'ala nasata bahu wa'u tahu faisabilillah fasami'a maqalatana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala wa ma sayyilullahi lamin koti man sya'a ala wadidi fafasayilillahi wa man sya'a ala illi fafisabilillah wa man sya'a mukasiro fafisabilil saitan. Dari Abu Hurairah ia berkata, pada saat kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang pemuda dari lembah. Ketika kami terfokus kepadanya, kami berkata, semoga pemuda itu menjadikan kerajinannya, kepemudaannya, dan kekuatannya di jalan Allah. Rasulullah mendengar ucapan kami, lalu beliau bersabda, apakah yang dinilai syahid hanya orang yang wafat di medan perang? Barang siapa yang bekerja untuk kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Barang siapa yang bekerja untuk keluarganya, maka ia di jalan Allah. Barang siapa bekerja hanya untuk memperbanyak harta, maka dia di jalan syaitan. Sungguh mulianya orang yang bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Jika ia mati dalam bekerja, maka ia dinilai syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan sholat. Maka para sahabat pun bertanya, apakah yang dapat menghapusnya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bersusah payah dalam mencari nafkah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.